Sekarang, bikin aplikasi gak harus mesti jadi developer. Lo yang gak tahu kode pun bisa. Gak pernah nulis kode, bisa ngebuatnya. Lo tinggal ngetik, gua pengen bikin aplikasi absensi yang bisa laporan setiap minggunya dan ada pengiriman email otomatis. Lo tinggal ngetik itu dan boom, AI bakal ngebuatin. AI bakal ngebuat dari mulai front end-nya, back end-nya, interface, dan semuanya. Bahkan sampai dengan authentication-nya. Ya, proses ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, freelance, dan banyak startup. Jadi, ini adalah vibe coding. Sekarang kita masuk ke apa itu vibe coding. Jadi, apa sih sebenarnya vibe coding? Vibe coding itu adalah, bayangin, lu coding atau ngebikin aplikasi tanpa lu ngetik sintaks sedikit pun. Lu tinggal ngetik, gua pengen bikin aplikasi booking film. Dan AI bikinin semuanya. Dari mulai interface-nya, back-end-nya, sampai dengan deployment, bayangin. Oke, jadi vibe coding itu adalah proses pembuatan atau bikin aplikasi lewat perintah natural language. Bukan pakai sintaks if else, class, atau function lain-lain tetek bengeknya developer, bukan. Jadi, lu bikin aplikasi dengan bahasa sehari-hari. Itulah vibe coding. Misalnya gini, lu mau bikin dashboard pengeluaran yang bisa ekspor PDF dan ada notifikasi email tiap minggu. Nah, lu tinggal bilang gitu aja ke AI-nya, ke tools-toolsnya seperti Cloud, Lovable, dan lain-lain, dan itu langsung jadi. Bener-bener jadi dari mulai nol sampai dengan deployment. Nah, jadi istilah vibe coding ini pertama itu diviralkan oleh Andres Karpathy. Jadi dia adalah mantan pekerja di OpenAI dan Tesla. Dia nge-tweet, "Forget the code, stay in the vibe." Nah, jadi orang-orang bikin istilah vibe coding dari tweet ini. Dan langsung banyak banget yang nyobain. Nah, sekarang tools-tools seperti Cloud, lalu Lovable, ChatGPT, Cursor, dan lain-lainnya, bahkan yang sering kita pakai GitHub Copilot, itu udah benar-benar bisa melakukan vibe coding, di mana dari nol, lu bikin natural language sampai dengan jadi aplikasi, itu bisa. Nah, yang lu perlu apa? Yang lu perlu cukup visi, apa yang mau lu buat, dan idenya. Itu yang paling penting. Dan skill bagaimana nge-prompt yang benar. Jadi, lu nggak perlu belajar lagi bagaimana itu sintaks, bagaimana if-else-nya, function-nya, dan lain-lain. Itu nggak perlu, tapi lu udah bisa bikin sistem. Nah, dan ini bukan cuma untuk bikin prototype aja, tapi bisa benar-benar bikin satu sistem yang jadi, dan banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan ini untuk membuat MVP-nya untuk proyek-proyek barunya. Nah, jadi ini disebut vibe coding karena lu coding tanpa memikirkan logika dan lain-lainnya, hanya enjoy the vibe-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kerja vibe coding. Nah, cara kerja vibe coding ini sangat simple. Bahkan lebih simple dari sekedar lu mau install aplikasi atau install NPM. Nah, sekarang gua kasih tahu 4 langkah untuk vibe coding. Yang pertama adalah prompt. Nah, lu harus bikin prompt-nya yang rapi dan ideal mungkin. Anggap aja lu nyuruh temen lu yang seorang developer untuk ngebikin aplikasi. Lalu yang kedua adalah lu AI-nya setelah lu prompt akan mengenerate code-nya. Lalu setelah code-nya sudah tergenerate, yang ketiga adalah lu harus mereview code itu, mereview hasilnya, dan di-refine. Apakah ini harus diperbaiki dari keamanannya, atau dari tampilannya, warnanya, dan lain-lain. Sampai setelah sudah prosesnya sampai dengan selesai, yang keempat adalah tinggal lu deploy. Jadi aplikasinya udah jadi.
Dan deploy-nya pun bisa dilakukan oleh AI. Jadi bayangin, dulu untuk bikin aplikasi itu butuh satu orang front-end developer, satu orang back-end developer, UI designer, dan beberapa lagi. Dan waktunya bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Dengan adanya AI ini, dan kita punya cara adalah vibe coding, hanya butuh satu orang, nggak mesti developer, satu AI, tools untuk vibe coding, dan satu malam aja, aplikasi udah bisa jadi. Dan itu semua hanya dimulai dengan satu prompt. Nah, sekarang kita masuk kapan bagus dan kapan bahaya melakukan vibe coding. Yes, vibe coding itu sangat powerful. Lu bisa bikin project dari hanya satu malam, ya kan? Tapi nih, vibe coding gak bisa lu pakai untuk setiap project. Lu harus tahu kapan lu bisa pakai vibe coding, kapan enggak. Ini dia nih, kalau lu sebagai solo developer, lagi explore ide, atau pengen bikin MVP, dan pengen bikin validasi, itu lu bisa pakai vibe coding. Dan yang tadinya lo harus bikin berminggu-minggu, mungkin hanya dalam 2 hari, MVP lo udah kelar. Tapi, kalau lo mau bikin sistem yang bakal dipakai banyak orang, lalu keamanannya perlu maksimal, dan perlu scalable serta stabil, gue saranin jangan menggunakan vibe coding. Kodenya sih bisa aja jalan, ya kan? Tapi dia akan ada celah keamanan, lalu akan ada code-nya nggak stabil, code-nya nggak bisa performanya baik, ya kan? Nah, apalagi kalau lu nggak ngerti logik dasarnya, ini bahaya. Kalau lu pakai dan seakan-akan lu bisa bilang bahwa gue bisa bikin aplikasi, ini bakal bahaya. Jadi ini kan, vibe coding itu sebetulnya, walaupun orang bukan developer bisa bikin aplikasi, tapi akan sangat berguna di tangan developer sebagai akselerator atau mempercepat prosesnya. Nah, jadi untuk vibe coding ini, teman-teman pakai di tempat yang tepat. Gunakan dengan akal yang sehat. Dan kalau lu tahu balasannya, ini bakal jadi senjata. Kalau lu tahu batasannya, kalau lu tahu kapan harus makainya sebagai developer ataupun sebagai business owner, ini bakal jadi senjata yang sangat kuat. Sekarang kita masuk ke tips. Gue bakal nge-share tips untuk memulai vibe coding. Buat lu yang belum pernah coba vibe coding, gue bakal kasih 5 tips untuk lu memulai vibe coding. Yang pertama adalah mulai dari aplikasi yang kecil. Jangan buat marketplace, buat aplikasi ERP, jangan. Buat aja dulu aplikasi kayak to-do list, lalu aplikasi kalkulator. Pokoknya bikin dulu aplikasi yang sederhana, supaya lu bisa tahu polanya bagaimana sih vibe coding ini atau si tools yang lu gunakan. Lalu yang kedua adalah prompt lu harus jelas, ya kan? Jangan cuma nulis bikin sistem web atau sistem absen. Sistem absen yang kayak gimana? Ya kan? Lu harus tahu, dia harus ada laporan tiap minggunya, reportnya seperti apa. Nah, itu harus jelas. Seperti lu nyuruh temen lu, misalkan yang developer, minta bikinin sistem. Sistem apa? Kan dia nggak tahu. Harus dijelasin. Lalu yang ketiga adalah langsung run. Jadi setelah jadi, lu running, lu cek. Ini yang mana yang error. Jadi lu review dan refine langsung. Jangan tunggu sampai banyak fitur dulu. Tapi sekali di generate, coba refine. Sekali generate, refine. Seperti itu. Dan yang keempat adalah lu harus benar-benar mengaudit outputnya. Jadi waktunya, sebenarnya waktu yang digunakan dalam vibe coding ini lebih banyak untuk melakukan audit atau reviewnya. Tapi codingnya adalah si AI-nya. Jadi anggap aja lu punya karyawan, developer yang kerjanya super cepat. Lalu yang kelima, setelah lu pernah berhasil bikinnya, jangan lupa untuk prompt-nya itu lu simpen. Karena untuk apa? Untuk nantinya nextnya, ketika lu mau bikin sesuatu, lu udah punya prompt masternya.
tinggal gunain lagi, dan ganti konteksnya aja. Nah, jadi dengan 5 tips ini, harusnya nggak cuma bisa vibe coding, tapi lu bisa vibe coding sampai dengan bikin aplikasi yang sama seperti dibuat oleh developer-developer hebat. Jadi, vibe coding ini adalah game changer banget buat lu para developer. Atau bahkan orang yang mau coba untuk bikin aplikasi. Lu nggak perlu jago sintaks, nggak perlu jago coding, tapi lu bisa ngebikin aplikasi yang bisa digunakan. Jadi, vibe coding ini sangat tepat untuk lo yang bisa mikir mau hasilnya seperti apa, bisa mikir proses sistem atau bisa nganalisis, ya kan? Dan ya lu bisa ngobrol sama AI. Vibe coding ini jadi alat atau cara yang sangat maksimal untuk lu. Tapi ingat, vibe coding itu bukan pengganti logika. Bukan shortcut untuk lu yang males belajar, ya kan? Jadi vibe coding itu ini adalah untuk orang-orang yang memang ingin lebih cepat dalam proses development-nya dan membuat MVP. Sekarang giliran lo untuk coba vibe coding. Pakai tools-tools seperti Gemini, seperti ChatGPT, Cloud, Lovable, banyak banget tools-tools yang bahkan bisa lo akses dengan gratis. Kalau lo suka video ini, kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.